Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang cara perakit komputer. Perlengkapan perakit komputer tentang obeng, kabel sekrup jumper, baut, drive, dan program aplikasi. Dan juga harus diperhatikan mengenai kompatibilitas atau kesesuaian dari komponen-komponen terhadap motherboard karena setiap jenis motherboard mendukung jenis prosesor, RAM, port, dan I/O bus yang berlainan. Langkah-langkah perakit komputer. 1. Memasang prosesor ke motherboard. Alangkah baiknya sebelum motherboard dipasang ke casing, terlebih dahulu memasang prosesor karena akan lebih mudah cara memasangnya. Kita tentukan dulu posisi pin 1 pada prosesor di motherboard, umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan tanda titik atau lekukan. Angkat tuan pengunci soket ke atas supaya terbuka sesuai posisi kaki prosesor dengan lubang soket. Kalau sudah, lalu tekan ke dalam soket sambil rapat. Kunci kembali dengan tuas pengguna. 2. Memasang motherboard. Untuk memasang motherboard pada casing, yaitu letakkan motherboard pada tray casing dan sesuai lubang antara casing dan lubang motherboard, lalu kunci dengan rekup. Memasang heatsink. Setelah prosesor terpasang, lalu pasang heatsink supaya prosesor tidak panas. Heatsink ini diletakkan di atas prosesor dan diberi penahan supaya tidak lepas. Sebelumnya lapisi heatsink dengan gel penghantar panas. Apabila heatsink Anda ada kipasnya atau fan, maka konektor power pada kipas atau fan hubungkan ke motherboard. Memasang RAM atau memori. Cara memasang RAM atau modul memori yaitu buka dulu tuas penguncinya, lalu sesuaikan posisi lekukan pada modul memori dengan lekukan pada slot. Kalau sudah pas, lalu tekan dan pasang kembali tuas pengunci RAM atau memori. Memasang power supply. Biasanya kalau kita membeli casing pasti power supply sudah terpasang. Nah, apabila power supply belum terpasang, caranya memangnya yaitu letakkan power supply pada tempatnya yang ada di belakang casing, lalu kunci dengan skrup. Pasang konektor power dari power supply ke motherboard berikut kabel-kabelnya. Memasang kabel motherboard dan casing. Pasang kabel konektor ID, primary, dan secondary pada motherboard. Untuk motherboard non ATX pada kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non-slot. Buka skrup pengunci setelah tertutup lubang port, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang skrup kembali. Hubungkan kabel konektor mouse dan keyboard pada motherboard. Hubungkan kabel konektor yang lainnya seperti LED, speaker internal, dan port yang tersedia di casing komputer. Memasang drive. Untuk memasang drive harddisk, CD-ROM atau DVD, caranya yaitu masukkan drive dari depan casing, atur dulu atau slave pada drive, lalu pasang skrup supaya drive tidak lepas. Konektor di motherboard atau konektor primer yang dipakai lebih dulu, dan konektor ID sekunder pada motherboard dapat dipakai untuk menggunakan dua drive tambahan. Sambungkan kabel power dari satu daya pada masing-masing drive. 8. Memasang chart adapter. Untuk chart adapter yang biasanya dipasang adalah sound untuk video card, modem dan SCSI adapter. Cara memasangnya yaitu masukkan chart adapter pada slot yang tersedia di motherboard, lalu tekan sampai konektor benar-benar masuk. Kemudian beri skrup sebagai penahan chart. 9. Tahap terakhir perakitan komputer.
Kalau semua langkah-langkah perakitan komputer sudah selesai, kini tutup dengan casing dan beri script. Hubungkan kabel dari konektor ke monitor port video card, konektor kabel, dan konektor monitor ke port video card, konektor kabel keyboard, dan konektor mouse ke phone. Pemeriksaan hasil perakitan komputer. Setelah komputer selesai dirakit, kita lakukan pemeriksaan dan pengetesan hasil dengan BIOS. Caranya yaitu nyalakan komputer dan monitor, lihat layar monitor, dan juga dengarkan suara dari speaker. Nah, program POS dan BIOS ini akan otomatis mendekati hardware apa saja yang sudah dipasang pada komputer. Lakukan setting untuk nilai dari kapasitas hard disk dan boot transfer. Kalau sudah, lalu simpan hasil settingan dan exit dan stop BIOS, maka komputer mengelola sistem operasi dengan sesuaikan dengan setting boot Sukoenka pada BIOS. Masukkan CD bootable yang berisi sistem operasi pada drive pencarian. 11. Solusi bila terjadi masalahnya pada hasil perakitan komputer. Hidupkan komputer apabila komputer dan monitor tidak hidup. Periksa kabel daya pada colokan listrik sudah terhubung apa belum. Apabila waktu dinyalakan, tampilan layar monitor ngeblak berwarna hitam, pasti ada kesalahan. Dan apabila CPU, penempatan RAM memori pada soket, apabila card adapter tidak terdeteksi, periksa penempatan cara adapter sudah pas apa belum ke slotnya. Apabila LED dari hard disk atau ID menyala terus, periksa konektornya sudah terhubung apa belum.